Shalom, selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang sama dikasihi Allah. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 8 Maret 2024. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga. Kasih setiamu begitu indah dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk setiap karya agungmu dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus membuat kami bersyukur, karena kami tahu Allah memulihkan kami. Allah menyatakan cinta kasih dan menyelamatkan kami. Ya Bapa di surga, di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 107 pada ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terpujilah Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita adalah bersyukur atas pemulihan dari Tuhan. Ungkur sumanga kamalekean ludio mai puang. Tidak ada seorang pun yang menginginkan penyakit. Justru semua orang mengharapkan kesehatan, khususnya bagi mereka yang sedang sakit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita membaca Yeremia 30 ayatnya yang ke-12 sampai 15, berbicara tentang penyakit. Penyakit tersebut merupakan gambaran dosa. Layaknya penyakit yang melemahkan tubuh dan melumpuhkan aktivitas manusia, dosa juga merupakan hal yang menggerogoti iman seseorang. Seperti penyakit, dosa melemahkan bahkan membawa pada maut. Demi kesembuhan, orang sakit memerlukan obat. Demikian pula orang berdosa memerlukan pembebasan, memerlukan penebusan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hal itulah yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka sebagai umat Allah. Mereka kerap kali jatuh sakit dalam dosa akibat kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak taat kepada Allah dan mengacaukan hidupnya akibat dosa dan pemberontakannya. Namun kasih setia Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mereka dibawa kembali dari pembuangan Babel. Kasih yang tidak berkesudahan dan firman Allah memulihkan Israel dari penyakit mereka. Sebab itu, pemazmur mengajak umat untuk bersyukur kepada Tuhan
dan menceritakan kebaikan Tuhan yang mengampuni mereka. Ungkapan syukur tersebut pun lahir dari hati yang tulus sebagai respons atas kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sungguh besar kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pengampunan dan keselamatan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, kita telah dipulihkan dari penyakit dosa. Karya salib Kristus telah memerdekakan kita dari penderitaan akibat dosa. Karena itu, mari responslah semua itu dengan ucapan syukur dalam ketaatan akan firman Allah. Bersyukurlah atas pemulihan dari Tuhan. Tontong komi ungkurre sumanga kamaleken ludiomai puang. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memulihkan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau mengasihi kami. Di dalam Kristus, Tuhan berkati kehidupan jemaat-Mu. Biarlah terus hidup dalam kasih sayang-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan terus menjaga, memelihara, memberkati, dan terus mengasihi saudara-saudara. Shalom.